Lantaran takut terjaring razia, sejumlah wanita tunasusila yang panik ini nekat menyeberang jalan tanpa memperhatikan kondisi arus lalu lintas. Bahkan salah satu dari mereka berusaha bersembunyi di balik rumput ilalang agar tak terjaring razia petugas. 3 lokasi di kawasan Jalan Kali Sekretaris, Latu Menten, dan Tubagus Angke disinyalir merupakan tempat lokasi prostitusi terselubung di sisir petugas. Tempat dalam pada mana juga dalam rangka mengurangi, meminimalisir penyakit masyarakat pada saat bulan suci Ramadan. Setelah didata di kantor Kecamatan Grogol, Petamburan, sejumlah wanita tunasusila yang terjaring ini langsung dibawa petugas P3S Sudin Sosial Jakarta Barat ke Panti Sosial Kedoya untuk dilakukan pembinaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Berdalih bantu ekonomi dia OnlyFans, Marcel beli konten pornografi. Sebuah gelas utuh berbahan kaca ditemukan dalam perut seorang pria di Jember, Jawa Timur. Hat-trick Benzema membawa Madrid menang 3-1 atas Chelsea pada leg pertama perempat final Liga Champions. Halo, selamat malam pemirsa. Ratusan mahasiswa unjuk rasa tolak kenaikan BBM dan jabatan presiden 3 periode. Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah iNews Malam selengkapnya. Ratusan mahasiswa unjuk rasa menolak kenaikan BBM dan jabatan presiden 3 periode. Sempat terjadi ketegangan karena massa berusaha memaksa masuk ke dalam gedung DPRD Kalimantan Timur. Mahasiswa yang menamakan diri Masyarakat Kalimantan Timur Menggugat atau Mahakam menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Kalimantan Timur. Mereka menyuarakan 3 tuntutan kepada Presiden Joko Widodo, yaitu hapuskan PPN 11%, membatalkan kenaikan BBM, dan menolak perpanjangan masa jabatan Presiden. Masa mahasiswa sempat emosi dan berusaha merobohkan pagar karena tidak bisa bertemu dengan pimpinan DPR. Pertama, hari ini seharusnya yang menjadi persoalan adalah kita meminta Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Provinsi untuk bisa bertemu dengan kami, bukan perwakilan ataupun anggota. Karena kenapa? Karena yang punya wewenang ataupun kebijakan itu pasti Ketua DPRD ataupun Wakil Ketua DPRD. Gitu. Hingga masa membubarkan diri, tidak ada pimpinan DPRD yang bisa menemui mahasiswa. Aksi besar-besaran mahasiswa se-Indonesia rencananya akan digelar serentak 11 April mendatang. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nina Iskandar, iNews melaporkan. Ricuh unjuk rasa menolak wacana presiden 3 periode juga pecah di Makassar. Mahasiswa terlibat saling dorong saat rekan mereka diamankan polisi. Kericuhan ini pecah dalam unjuk rasa mahasiswa dari berbagai aliansi di Makassar, Sulawesi Selatan. Saling dorong terjadi saat mahasiswa berupaya menghalangi aparat yang hendak menangkap rekan mereka. Unjuk rasa memanas saat mahasiswa yang mencoba membakar ban bekas diarang polisi. Pengunjuk rasa yang dianggap provokator pun diciduk polisi. Tidak hanya membakar ban bekas dan memblokade jalan dengan truk, massa juga menyuarakan penolakan terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden hingga 3 periode. Tidak hanya itu, mereka juga mendesak pemerintah segera mengatasi kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yuspin, iNews melaporkan.
Penolakan terhadap wacana penundaan pemilu dan jabatan presiden 3 periode terus disuarakan para mahasiswa di berbagai daerah. Aksi mahasiswa di Cirebon dan Jambi sempat diwarnai kericuhan. Aksi saling dorong terjadi dalam demo mahasiswa di gedung DPRD Kota Cirebon, Jawa Barat, Kamis siang. Pendemo yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Cirebon memaksa masuk ke dalam gedung. Ratusan mahasiswa ini berhasil masuk ke dalam halaman gedung. Namun aksi damai tak berlangsung lama. Pendemo dan polisi kembali saling dorong. Kericuhan pun tak terhindarkan. Para pendemo menolak penundaan pemilu dan wacana masa jabatan presiden 3 periode. Kericuhan mereda setelah perwakilan DPRD Cirebon menemui pendemo dan berjanji akan meneruskan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat. Sementara itu, sekelompok mahasiswa bersih tegang dengan petugas saat berunjuk rasa di depan Museum Singinjai, Jambi, Kamis siang. Mahasiswa saling dorong dengan petugas karena mendesak ingin bertemu Presiden Joko Widodo yang sedang membagikan bantuan langsung tunai di Pasar Angso Duo. Mereka menolak wacana jabatan Presiden 3 periode dan mendesak harga minyak goreng dan Pertamax kembali turun. Kami sangat kecewa pada hari ini karena Presiden datang ke Provinsi Jambi, seyogyanya akan kami ketemu dan kami ajak bincang sebagaimananya mahasiswa dengan pejabat negara, tapi hari ini kami dihalang-halangi oleh aparat kepolisian, aparat keamanan, dan akhirnya kami akan terlaksana bentrok tadi. Usai berunjuk rasa, para mahasiswa ini langsung membubarkan diri. Mahasiswa berjanji akan kembali menggelar aksi serupa. Dari Cirebon dan Jambi, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, sebuah ambulans jatuh ke jurang sedalam 60 meter di Tanjakan Eras, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sopir yang sempat bertahan di dasar jurang 1 malam akhirnya bisa diselamatkan setelah ada warga melintas. Warga akhirnya bisa menyelamatkan sopir ambulans yang terjebak di dasar jurang sedalam 60 meter. Warga menandu korban dengan sarung dan bambu karena minimnya peralatan penyelamatan yang dimiliki. Korban bertahan hidup 1 malam di dasar jurang Tanjakan Eras, Desa Cijayana, Kecamatan Mekarmukti, Garut, Jawa Barat. Korban ditemukan setelah warga melintas melihat mobil ambulans dengan kondisi ringsek di dasar jurang. Diduga ambulans terjun ke jurang akibat tidak kuat menanjak. Korban selanjutnya dibawa ke puskesmas terdekat. Pak Parman berarti ngarujuk. Pak Parman selamat. Sejumlah warga pedalaman sebuah desa di Jombang, Jawa Timur terpaksa harus menandu warga yang tengah sakit untuk berobat ke rumah sakit. Namun karena lamanya perjalanan, warga tersebut akhirnya meninggal dunia. Nasib naas dialami oleh Rustam, warga Dusun Kedung Dendeng, Desa Jipurapah, Jombang, Jawa Timur. Pria yang menderita sakit paru-paru ini terpaksa harus ditandu dan dipikul warga untuk berobat ke rumah sakit. Namun, lamanya perjalanan yang harus ditempuh membuat Rustam akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di jalan. Rustam pun kembali dipikul pulang menuju ke rumah duka. Kondisi ini telah dialami warga Dusun Kedung Dendeng selama turun-temurun. Jalan yang rusak membuat akses ke Dusun Kedung Dendeng tidak bisa dijangkau kendaraan. Satu-satunya solusi untuk menolong warga yang sakit adalah dengan cara ditandu atau dipikul sambil berjalan kaki sejauh 9 km. Pihak Puskesmas Pelandaan mengakui saat musim hujan, medan menuju Dusun Kedung Dendeng sangat berat dan tidak bisa dilalui kendaraan. Daerahnya sulit, yang berat lagi itu kan tengah hutan. Jadi kalau sinyal sudah tidak ada. Jadi kalau kita ke sana bisa ambulan berangkat sendiri tanpa ada
pendamping kalau terjadi sesuatu di tengah hutan nggak bisa ngapa-ngapain karena sinyal nggak ada. Total ada 3 dusun di Kabupaten Jombang yang letaknya di dalam hutan dan saat musim hujan tiba tak bisa dijangkau kendaraan, yaitu Dusun Kedung Dendeng, Dusun Jipurapah, dan Dusun Rapah Ombo. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Seorang pria di Jember membuat heboh media sosial usai mengaku sakit perut selama 3 bulan. Tanpa disangka usai dioperasi, sebuah gelas kaca ditemukan di dalam perut pria tersebut. Nur Lasyadi, warga Desa Sidomulyo, Jember, Jawa Timur, masih terkulai lemas di rumahnya pasca operasi pengambilan gelas kaca dari dalam tubuhnya. Diketahui sebelumnya, sejak 3 bulan lalu, dirinya mengeluh susah berjalan dan meriang. Kemudian, Nur bersama tim relawan berobat ke rumah sakit daerah Balung, Jember. Ya agak nyeri. Terus meriang. Habis itu sakit ya. 3 bulan. Berdasarkan hasil ronsen, nampak gambar gelas kaca yang bersarang di rektum atau bagian akhir usus besar. Melihat hal tersebut, tim medis melakukan tindakan operasi bedah yang berjalan sekitar 2 jam untuk mengeluarkan gelas yang diduga masuk melalui anus. Tidak ditelan lewat mulut. Kemungkinan besar gelas itu dimasukkan melalui anus. Saat pemeriksaan awal memang didapatkan luka-luka di anus. Kemudian karena itu kita tidak bisa mengat berapa lama sudah masuk atau bagaimana, karena memang di bagian tepinya itu ada gambaran atau feses yang membekas keluar gitu, Pak. Pihak rumah sakit memastikan pasca operasi tidak ada luka dalam akibat gelas yang ada di perut Lasyadi. Lasyadi diminta kontrol secara rutin agar cepat pulih. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Sejumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial terlibat aksi kejar-kejaran dengan petugas Satpol PP di Jakarta Timur. Selengkapnya usai jeda.